Mendekati episode pamungkas, serial Marvel Loki makin berkelas. Adegan-adegan yang ditampilkan pun bikin penonton antusias, terutama menjawab teka-teki siapa sosok jahat di balik kekacauan yang terjadi di TVA. Sebagian fans yakin itu ulah Kang the Conqueror. Sebagian lagi menuding Loki varian lain sebagai dalangnya. Siapa yang benar ya? Halo dan selamat datang kembali di Jagat Sinema. Sebelum lebih jauh membahas, kami ingatkan konten ini mengandung spoiler. Jadi keputusan ada di tangan kalian ya, jangan nyesel. Episode 5 sudah kita saksikan sama-sama ya. Nah, dari potongan-potongan adegan itu, kira-kira kalian udah bisa nebak nggak sih siapa aktor jahat di balik kekacauan ini? Dalam beberapa menit ke depan, kita nggak akan ngebahas panjang lebar mengenai alur cerita dari episode 5 ini. Tapi, kita bakal lebih fokus dengan sosok jahat di balik TVA. Bagi yang sudah nonton, tentu tahu kemana Loki varian L1130 berada. Dia nggak mati ya setelah diriset oleh Ravonna. Malahan, Loki andalan kita ini berada di Void. Nah, sederhananya, Void ini seperti alam dengan realitas tanpa batas. Kondisinya seperti kota jelang kiamat, berantakan. Semua yang diriset oleh TVA bakal berakhir di tempat ini, termasuk varian Loki. Mulai dari Old Loki, Bossful Loki, Kid Loki, dan Alligator Loki. Dalam Void ada juga Alioth, lebih mirip dengan anjing penjaga. Entitas inilah yang bertindak sebagai vacuum cleaner, semuanya dilahap habis. Di ruang pengadilan TVA, Sylvie mencoba mengorek informasi dari Ravonna dan Miss Minute. Namun, Ravonna juga nggak tahu siapa sosok jahat tersebut. Yang ia lakukan hanya menjalankan perintah agar TVA tetap stabil menjaga garis waktu. Terlihat jika Ravonna mengulur waktu sambil minta bantuan dengan teman-temannya. Benar aja, sekelompok Minutemen masuk dan mengepung. Lantaran dikepung oleh pasukan TVA, Sylvie memilih meriset dirinya sendiri. Sementara itu, di Void, para Loki ini berkisah mengenai Nexus Event yang mereka miliki. Loki L1130 juga demikian. Karena itu, dia berniat kembali ke TVA. Namun untuk memuluskan rencana tersebut, dia perlu memusnahkan entitas Alioth. Dan kalian bisa menebak, ide tersebut sama aja bunuh diri ya kan? Kesel nggak dapat respons, Loki keluar dari bunker. Di luar, Presiden Loki bersama varian Loki lainnya udah nunggu. Di tengah gelut tersebut, Old Loki langsung ngambil tindakan cepat. Mereka menyelamatkan diri. Loki L1130, Kid Loki, Old Loki, dan Alligator Loki pun sepakat bersedia menolong Loki L1130. Okay. Maybe we think a bit more about this, huh? Menggunakan mobil, tiba-tiba saja Sylvie datang bersama Mobius. Sebelumnya, dia menyelamatkan Sylvie dari kejaran Alioth. Dari sini, rencana pun disusun. Niat mengalahkan Alioth pun makin jadi. Lebih-lebih saat Sylvie berhasil mendapatkan gambaran mengenai kastil saat bersentuhan dengan kabut pemusnah tersebut. Nah, jalan satu-satunya adalah memanipulasi Alioth. Dalam episode ini, kita bisa ngeliat Loki dan Lady Loki makin dekat. Nggak habis pikir sih, tapi namanya udah cinta, tai kami pun rasa coklat ya kan? Maybe we could figure it out. Setelah menyerahkan tempat kepada Mobius, perpisahan terjadi. Sylvie dan Loki mendekati Alioth. Sayangnya, kekuatan mereka nggak cukup. Old Loki pun datang ngebantu dengan ngebuat proyeksi Asgard demi mengalihkan perhatian Alioth. Meski rencana tersebut berhasil, namun nyawa Old Loki nggak bisa diselamatkan. Pengorbanan yang luar biasa ya. Setelah Alioth dijampi-jampi oleh dua Loki, tiba-tiba kabut terbuka. Sejoli Loki ini pun terdiam melihat kastil yang tersembunyi di balik kabut Alioth. Lalu siapa sosok di balik kastil tersebut? Sampai sekarang, semuanya juga masih penasaran. Ada yang bilang itu Loki, ada juga yang ngomong itu Kang. Semuanya bebas berteori ya. Namun yang pasti, berkaca dari serial WandaVision, jangan sampai kita terkecoh lagi nih dengan Mephisto. And I killed Sparky too.
Dari semua gagasan yang ada, sepakat nggak kalau teori soal Kang ini memang yang paling populer? Kok bisa gitu? Ya, sederhananya gini, sejumlah bukti pendukung udah terlihat. Pertama, Kang memang identik dengan perjalanan melintasi garis waktu. Dia merupakan keturunan Reed Richards dari Fantastic Four, berasal dari abad 31 atau tahun 3000. Sengaja pelesiran ke masa lalu untuk menaklukkan dunia dan dirinya sendiri. Selanjutnya ada Ravonna. Di komik, Kang dan Ravonna adalah sepasang kekasih. Jika Marvel mempertahankan cerita tersebut, maka teori soal Kang ini bisa benar. Tapi nggak semudah itu, Ferguson. Keraguan selalu ada. Tapi bagaimana dengan Allied? Di komik, entitas ini erat kaitannya dengan Kang. Dia adalah musuh bebuyutan dari Kang. Bukti lainnya adalah istana. Kuat dugaan itu adalah Chronopolis, kota buatan Kang dan merupakan markasnya. Kota ini terletak di pinggiran dimensi tanpa waktu bernama Limbo. Dengan titik ini, Kang bebas akses ke seluruh era yang pernah ditaklukkannya. Limbo adalah dimensi misterius yang ada di luar peraturan normal, ruang, dan waktu. Hal lain yang berkaitan dengan Kang ada di menit-menit awal, persisnya menit 2 detik 56. Tepat di reruntuhan gedung, ada salah satu bangunan dengan nama Kang, merujuk kepada Kang Enterprises. Sebenarnya, gedung tersebut dulunya punya Tony Stark. Namun setelah serangan bangsa Chitauri, gedung tersebut dijual oleh Tony kepada Mr. Griffon. Nah, Mr. Griffon ini alter ego dari Kang yang terperangkap di bumi abad ke-21. Jika gedung tersebut hancur dan dikirim ke Void, maka Kang udah menjalankan misinya nih. Selain menaklukkan bumi, dia juga hendak memusnahkan varian lain dari dirinya dari zaman ke zaman. Jika bukan Kang, siapa lagi? Lalu bagaimana dengan Loki? Ada yang bilang jika varian Loki yang lain juga bisa menjadi kunci. Oke, bisa jadi demikian. Tapi dari episode pertama hingga kelima, kita belum melihat petunjuk yang mengarah ke Loki. Jika begitu, apa yang menjadi tujuan Loki berbuat demikian? Tapi siapa yang bisa menebak? Sebagai penonton dan penggemar, kita hanya bisa berasumsi. Yap, dasarnya sinema ini mengisahkan soal dewa penipu. Siapapun bisa tertipu, termasuk kamu yang lagi nonton. Intinya, dari serial WandaVision, kita udah bisa membuktikan jika Marvel bisa mengecoh penonton dengan gayanya. Karakter Kang kayaknya emang terlalu luar biasa jika ditampilkan hanya lewat serial. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya di episode 6 ya. Oh iya, buat kalian yang pengen komentar nih, jangan ragu-ragu. Apalagi soal teori villain ini. Siapa tahu teori kamu paling bener. Jangan lupa juga buat di subscribe dan like jika kalian suka. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.